Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan fungsi inventory adjustment yang ketiga, yaitu sebagai hasil dari proses pekerjaan pesanan. Perlu Sobat Accurate ketahui sedikit tentang fitur pekerjaan pesanan di Accurate Online. Fitur pekerjaan pesanan mirip dengan proses manufaktur sederhana, di mana kita dapat memproses bahan-bahan baku tertentu, ditambah dengan biaya, kemudian menjadi produk lain. Hanya saja proses finishing atau penyelesaian pekerjaan pesanan sifatnya 100%, tidak bisa dilakukan secara parsial. Selain fungsi di atas, pekerjaan pesanan juga dapat digunakan sebagai proses assembling dan disassembling. Misalkan, jika Sobat Accurate memiliki usaha yaitu pabrik sepeda, di mana proses bisnisnya hanya merakit komponen-komponennya, kemudian di finishing menjadi sepeda, maka dapat menggunakan fitur pekerjaan pesanan. Fungsi lainnya, jika Sobat Accurate memiliki bisnis, misalkan repacking suatu barang, misalkan Sobat Accurate menjual minyak goreng, di mana Sobat Accurate membeli dalam kemasan drum, kemudian direpacking dalam satuan kecil dengan kemasan misalkan 2 liter atau 1 liter, maka Sobat Accurate dapat menggunakan fitur pekerjaan pesanan. Kita langsung praktikkan, misalkan yang pertama yaitu kita memiliki usaha yaitu merakit sepeda tipe ABC, di mana komponennya adalah material A, B, dan C, serta ditambah biaya tenaga kerja atau biaya produksi. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan kita sudah membuat akun persediaan dalam proses untuk menampung nilai atau value dari bahan dan biaya yang dikerjakan. Tipe akun ini adalah persediaan. Sobat Accurate bisa membuatnya terlebih dahulu di menu buku besar, kemudian akun perkiraan. Di sini Sobat Accurate buatlah tipe persediaan yaitu persediaan dalam proses. Selanjutnya, buatlah pekerjaan pesanan melalui menu persediaan, kemudian pekerjaan pesanan. Sobat Accurate masukkan tanggal pekerjaan pesanannya, kemudian nomor pekerjaan pesanan, lalu masukkan komponen yang dibutuhkan. Misalkan di sini kita butuhkan yaitu roda sebanyak 6. Misalkan kita contoh akan membuat 3 sepeda ABC, di mana di setiap sepeda dibutuhkan 2 roda, sehingga kita masukkan kuantitasnya adalah 6. Kemudian untuk stang kita masukkan di sini dibutuhkan yaitu 3. Lalu rangka sepeda kita isi di sini 3. Lalu kita masuk ke biaya lainnya, kemudian masukkan beban produksi. Sebagai contoh, untuk membuat satu sepeda misalkan dibutuhkan Rp50.000. Jadi jika kita ingin membuat 3, kita isi misalkan Rp150.000. Selanjutnya, setelah kita sudah mengisi lengkap di bagian material atau komponen bahan-bahan dan juga di bagian beban, selanjutnya kita klik simpan. Untuk melihat hasil jurnalnya, Sobat Accurate bisa membuka kembali pekerjaan pesanan yang sudah dibuat, kemudian klik pada bagian lain-lain, lalu pilih rincian jurnal. Di sini terlihat jurnalnya yaitu persediaan dalam proses sebesar Rp1.050.000. Kemudian persediaan bahan baku yang dikeluarkan adalah Rp900.000, beban produksi adalah Rp150.000. Untuk nilai persediaan bahan baku yang keluar, ini mengambil dari stok yang kita miliki saat ini, di mana untuk setiap komponen yang dikeluarkan nilainya adalah masing-masing Rp300.000, sehingga totalnya adalah Rp900.000. Berikutnya saat di finishing menjadi sepeda,
maka Sobat Accurate dapat langsung membuka menu persediaan, kemudian pilih penyelesaian pesanan. Sobat Accurate isi tanggal penyelesaiannya, misalkan tanggal 30, nomor pekerjaannya, kemudian tipe penyelesaian kita pilih ke barang karena kita akan memproduksi sepeda. Lalu kita masukkan barang jadinya adalah sepeda ABC. Di sini karena kita membuat 3 sepeda, maka isi kuantitasnya adalah 3. Kemudian porsi adalah 100%, lalu alokasi biaya adalah 1.050.000. Total dari 900.000 ditambah dengan 150.000. Klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Jika Sobat Accurate ingin melihat hasil dari jurnal penyelesaian pesanan, maka Sobat Accurate bisa klik di penyelesaiannya, kemudian klik lain-lain, lalu pilih rincian jurnal. Di sana terlihat persediaan barang jadi 1.050.000, persediaan dalam proses 1.050.000. Nah, di sini Sobat Accurate juga bisa perhatikan pada menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Lalu masuk pada bagian daftar barang dan jasa. Terlihat di sepeda ABC masuk yaitu 3 unit sepeda sebagai hasil dari proses penyelesaian atas pekerjaan pesanan yang sudah dibuat. Demikian juga untuk rangka sepeda di sini. Demikian juga untuk rangka sepeda, kemudian roda dan juga stang. Di sini kuantitasnya berkurang dari awalnya 10 menjadi 7, kemudian dari awalnya 10 roda menjadi 4 karena terpakai 6, dan juga di bagian stang berkurang menjadi 7 karena diambil 3. Di sini kita bisa lihat mutasinya. Jika kita cek di bagian mutasi, kemudian kita mundurkan, maka di sini terlihat mutasinya. Saldo awal ada 10, kemudian terpakai untuk pekerjaan pesanan 3, sehingga saldonya menjadi 7. Nah, jika kita melakukan penjualan terhadap sepeda yang sudah jadi tadi, kita dapat membuat dari menu penjualan kemudian ke faktur penjualan. Sebagai contoh, misalkan kita menjual 1 sepeda kepada pelanggan cash. Kita masukkan tanggal penjualan, lalu barang yang dijual yaitu sepeda. Kita jual 1 unit dengan harga 500.000, kemudian klik lanjut, lalu simpan. Sobat Accurate bisa perhatikan jurnal dari penjualan ini. Di sini kita lihat rincian jurnalnya adalah sebagai berikut. Piutang usaha pada penjualan sebesar 500.000 sesuai dengan harga jual. Kemudian beban pokok penjualan adalah 350.000. Nilai 350 ini didapat dari mana? 350 ini didapat dari 1.050.000 dibagi dengan 3 unit sepeda. Karena tadi kos 1.050 tadi dibagi rata ke 3 unit sepeda. Sehingga beban pokok penjualannya di sini tercatat adalah 350.000. Sobat Accurate juga dapat memperhatikan di laba rugi pada bagian daftar laporan, kemudian laba rugi standar. Kita bisa buka, nilainya adalah sebagai berikut. Di sini ada penjualan 500.000, beban pokok penjualan 350, sehingga ada laba kotor senilai 150. Nah, kemudian di sini ada beban produksi yang nilainya negatif. Nilai negatif ini karena kita belum mengeluarkan biaya secara real untuk beban produksinya. Nah, untuk mengakui tersebut, maka Sobat Accurate harus mencatat melalui menu kas bank, kemudian ke pembayaran. Misalkan untuk pembayaran beban produksi karyawan yang merakit, misalkan kita keluar dari kas kecil, kemudian pilih beban produksi. Nah, contoh misalkan di sini ceritanya sama antara nilai yang dialokasikan di pekerjaan pesanan dengan nilai yang kita bayarkan ke karyawan yang merakit sepeda. Maka kita masukkan nilainya 150.000,
kemudian klik lanjut, lalu simpan. Kita bisa perhatikan pada saat kita refresh, maka di sini untuk nilai beban produksi menjadi 0 ya, sudah tidak terlihat. Mengapa demikian? Karena sebetulnya untuk nilai beban produksi tadi sudah kita alokasikan menjadi biaya produksi untuk membuat 3 unit sepeda. Jadi nilai tadi sudah menempel di cost barang atau istilahnya nilai dari barang yang di finishing. Contoh berikutnya dari kegunaan pekerjaan pesanan adalah bidang usaha repacking. Misalkan di sini kita memiliki barang dan jasa, yaitu ada minyak goreng dalam satuan drum, di mana satu drum misalkan kita memiliki 100 liter minyak goreng. Kemudian di sini ada minyak goreng dengan kemasan 2 liter. Nah, kita akan menjual dalam satuan 2 liter. Maka yang kita lakukan adalah proses repacking dari drum ke minyak goreng 2 liter. Cara membuatnya sama seperti merakit sepeda, yaitu dari menu persediaan kemudian ke pekerjaan pesanan. Kita masukkan, misalkan item yang di repacking adalah minyak goreng drum. Kita masukkan kuantitasnya 1, kemudian klik lanjut. Lalu untuk membuat kemasan 2 liter dibutuhkan item yaitu berupa kemasan. Maka kita masukkan item kemasan. Di sini kita masukkan plastik kemasan. Misalkan dalam satu minyak goreng drum tadi adalah 100 liter, kemudian kita akan kemas menjadi 2 liter, maka untuk plastik kemasannya kita butuh 50 kemasan. Kita klik lanjut. Kemudian di sini misalkan ada biaya atau beban produksi untuk karyawan yang melakukan repacking, maka kita masukkan di sini beban produksi. Kita masukkan misalkan untuk satu kemasan kita hargai Rp500, maka untuk 50 kemasan kita isi 25.000. Klik lanjut, kemudian klik simpan. Sobat Accurate bisa perhatikan jurnalnya. Di sini jurnal yang terbentuk adalah persediaan dalam proses 1.075.000, persediaan bahan baku 1.050.000, kemudian beban produksi adalah 25.000. Beban produksi ini diisi dari tab biaya. Kemudian persediaan bahan baku adalah nilai dari minyak goreng dalam kemasan drum dan juga plastik kemasan yang dibutuhkan untuk membungkus dari minyak goreng 2 liter. Selanjutnya saat kita akan memfinishing atau menyelesaikan pekerjaan pesanan minyak goreng tadi, Sobat Accurate bisa klik menu persediaan, kemudian pilih penyelesaian pesanan. Sobat Accurate isi nomor pekerjaannya, kemudian tipe penyelesaian adalah barang, lalu pilih di sini adalah minyak goreng 2 liter. Nah, kuantitasnya karena kita tadi membuat 50 kemasan 2 liter, maka kita isi di sini 50. Kemudian klik lanjut, lalu simpan. Kita perhatikan di sini hasil jurnalnya, yaitu sebagai berikut. Persediaan barang jadi 1.075.000, kemudian persediaan dalam proses adalah 1.075.000. Nilai ini akan dibagi rata ke 50 kuantitas minyak goreng kemasan 2 liter. Kemudian misalkan kita menjual satu kemasan minyak goreng 2 liter kepada pelanggan. Contoh pelanggan cash, lalu kita masukkan yaitu minyak goreng 2 liter, kuantitasnya 1, harga 25.000. Kemudian kita klik lanjut, lalu kita klik simpan. Di sini kita bisa perhatikan jurnalnya. Jurnal yang terbentuk adalah piutang usaha 25.000, penjualan 25.000, kemudian beban pokok penjualan adalah 21.500. Nilai ini didapat dari 1.075.000 tadi dibagi dengan 50 unit kemasan 2 liter. Sehingga kos produksi untuk setiap unit minyak goreng 2 liter adalah 21.500.
Di sini juga kita bisa perhatikan di laporan, kemudian daftar laporan. Jika kita buka laba rugi, maka nilai dari penjualan akan masuk ke bagian penjualan. Di sini 525 karena tadi ada penjualan sepeda senilai 500. Kemudian di sini beban pokok penjualan yaitu 21.500. Di sini bercampur dengan HPP atau beban pokok penjualan dari sepeda yaitu 350 ditambah dengan 21.500. Nah, kemudian untuk beban produksi di sini yang muncul minus 25.000, Sobat Accurate nanti tinggal buatkan pembayarannya untuk mengakui realisasi atas biaya produksi yang dibayarkan kepada karyawan produksi. Demikianlah penjelasan mengenai fungsi dari pekerjaan pesanan dalam kasus sehari-hari. Semoga Sobat Accurate dapat memanfaatkan fitur ini untuk kelancaran bisnis Sobat Accurate. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!